Halo, selamat pagi, Nak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bisa langsung dibuka kelasnya, Nak. Untuk ketua kelas, bisa minta tolong langsung dipimpin. Iya, baik, Ibu. Maturang panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih, Nak Putri. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir, Ibu. Mau hadir, Ibu. hadir ya, bagus sekali ya, Nak. Semoga kita selalu sehat. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Untuk hari ini ada tugas atau kegiatan nih yang kita rencanakan sebelumnya. Ada, Ibu. Melakukan presentasi. Ya, presentasi ya. Kita akan melakukan kegiatan presentasi hasil pengamatan hormon auksin ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini juga, yaitu fungsi hormon auksin dan kerja hormon auksin. Baik, selama pengamatan, itu pasti anak menemukan kacang hijau yang ditempatkan di tempat gelap itu batangnya cenderung berwarna putih serta lemah seperti itu. Daunnya juga berwarna kuning. Kenapa ya? Pernah, Ibu, karena hormon auksin. Karena Ya. hormon auksin. Ya, bagus, Nak. Artinya anak-anak sudah melakukan praktikum dengan baik ya. Untuk pembahasan selanjutnya, nanti kita diskusikan di hasil pengamatan anak-anak. Nanti kita akan diskusikan. Untuk materi selanjutnya, Ibu minta tolong kepada salah satu anak untuk menampilkan materi hari ini. Bisa minta tolong? Oke, mohon izin, Ibu. Ya, Anak Restu, terima kasih. Mungkin anak yang lain sambil dibuka buku pelajarannya juga. Baik, ini ada hormon auksin. Ini sudah, Nak. Terima kasih, Nak. Yang lain sambil dilihat juga di bukunya. Jadi Ibu akan jelaskan, hormon auksin itu adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga, yang berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang mesem ujung. Lalu auksin ini berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Fungsi dari hormon auksin ini adalah membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang, mempercepat perkecambahan, membantu dalam proses pembelahan sel, mempercepat pemasakan buah, dan mengurangi jumlah biji dalam buah. Terima kasih, Narestu, sudah. Ya, seperti yang Ibu katakan di awal, untuk mengetahui cara kerjanya, maka kita akan diskusikan di hasil pengamatannya. Baik, Nak, sampai sini sudah terbayangkan ya fungsinya dari hormon auksin itu sendiri. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Baik, belum ya. Ibu akan minta siswa untuk membacakan langkah-langkah kerja praktikum yang Ibu sudah berikan di LKS sebelumnya. Ada yang bisa bantu Ibu? Ya, anak Ibu aktif sekali ya. Ibu tunjuk saja. Kalau begitu, Nak Liza bisa, Nak, membacakan langkah-langkahnya dari pengamatan? Iya, Bu. Ya, silakan. Mohon izin, Bu. Mohon maaf sebelumnya off kamera karena terkendala sinyal. Baik, adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu sehari semalam sebelum diberi perlakuan. Yang kedua yaitu menyiapkan gelas sebanyak 3 buah. Yang ketiga menempas di dalam gelas dan memberikan 5 biji kacang hijau setiap gelasnya. Dan yang keempat yaitu memberikan perlakuan pada setiap gelasnya. Yang pertama, di gelas pertama ditempatkan pada tempat gelap, gelas kedua ditempatkan pada tempat kardus, gelas ketiga ditempatkan pada tempat yang kaya akan sinar matahari. Yang kelima yaitu lakukan pengamatan selama 5 hari, dan yang terakhir yaitu catatlah hasilnya dalam tabel pengamatan. Sekian, Ya. Ibu. Ya, Nak, udah bagus sekali. Terima kasih.
Karena kemarin Ibu sudah menugaskan anak untuk membagi diri menjadi 3 kelompok yang berisikan 3 orang atau 4 orang, maka Ibu bisa langsung dipresentasikan ya untuk anak-anak sebentar. Sebelum itu Ibu mau bertanya, apakah ada kendala selama melakukan pengamatannya, Nak? Untuk kelompok Eh, 1 mohon izin ya? Ibu, Ya, dari silakan. kelompok 2 untuk perlakuan dalam kardus kita ulang Ibu karena dirusak oleh hewan kucing Ibu. Jadi kami kekurangan waktu. Iya, yang lain kelompok 1 dan 3 bagaimana? Ada kendala apa tidak? Tidak ada, Ibu. Atau sama? Tidak ada ya? Baik. Kalau begitu, Ibu lanjutkan dengan presentasi dan diskusi. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan. Inggih, mohon izin, Ibu. Silakan, Nak. Oh ya, tadi Ibu lupa memberikan saran tadi kepada kita. Untuk anak-anak yang lainnya juga, jika anak melakukan pengamatan seperti itu, alangkah baiknya anak-anak itu membuat cadangan dari tanaman itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan sama pengamatan, seperti tadi pada kelompoknya Gita itu kelompok 2, jadi bisa teratasi seperti itu ya. Bisa dilakukan beberapa cadangan tanaman seperti itu. Untuk anak yang lain juga bisa dipraktekkan, bukan hanya saja anak kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil yang sudah kami lakukan. Jadi ada pun anggotanya, saya sendiri, Yumiarda Samaindri, kemudian ada Nur Hadiani Liza Putri, dan ada Rina Puspitasari. Nah, untuk pada perlakuan gelap, yaitu untuk tinggi tanaman 28 cm, kemudian warna daun yaitu kuning layu, kemudian keadaan batang yaitu lemah dengan warna keputihan, kemudian yang nomor 2 yaitu pada perlakuan pada kardus, tinggi tanaman yaitu 15 cm, dengan warna daun yaitu hijau tua dan keadaan batang hijau tua. Kemudian untuk perlakuan pada tempat yaitu terkena sinar yaitu terang sinar yaitu tinggi tanaman 25 cm, kemudian warna daun kuning layu, kemudian untuk keadaan batangnya yaitu lemah dengan warna keputihan. Nah, mohon Kemudian maaf sebentar, ini share screen-nya tidak terlihat ini. Mungkin bisa diulang. Ini Ibu, mohon maaf Ya, Ibu. nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat ya Ibu? Belum restu. Belum, masih screen sharing. Apakah sudah nggih Ibu? Iya, sudah terlihat, Nak. Nggih. Baik, mohon maaf sebelumnya nggih Ibu. Jadi mohon izin di sini kami dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, untuk adapun anggotanya saya sendiri Restu Mahendri, kemudian ada Nur Hadiani Liza Putri dan ada Rina Puspitasari. Jadi untuk perlakuan pada di tempat gelap yaitu tinggi tanaman 28 cm dengan warna daun kuning layu, kemudian keadaan batang lemah dengan warna yaitu keputihan. Kemudian untuk perlakuan 2 yaitu pada kardus tinggi tanaman 15 cm dengan warna daun hijau tua dan keadaan batang hijau tua. Kemudian untuk perlakuan yaitu pada tempat yang kena sinar matahari yaitu tinggi tanaman 25 cm, kemudian warna daun kuning layu dan keadaan batang yaitu lemah dengan warna keputihan. Dan untuk selanjutnya
akan dipaparkan oleh kelompok anggota dari kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang pertama, yaitu pada hari pertama perlakuan. Bisa dilihat di sini yang pertama ada perlakuan kacang hijau di tempat yang gelap. Kemudian yang berada di tengah yang perlakuan kacang hijau di dalam kardus. Yang ketiga yaitu perlakuan kacang hijau dan yang berada di terang pada hari pertama. Next. Selanjutnya ada perlakuan kacang hijau di hari kedua. Bisa dilihat di sini sudah mulai ada perbedaan. Pertama, kacang hijau di area yang gelap. Yang berada di tengah ada perlakuan kacang hijau di dalam kardus. Yang ketiga itu perlakuan kacang hijau di area yang terang. Next. Nah, di sini ada perlakuan pada hari ketiga sudah mulai tumbuh. Bisa dilihat yang pertama ada perlakuan kacang hijau di area yang gelap. Yang berada di tengah ada perlakuan kacang hijau di dalam kardus. Yang ketiga yaitu ada perlakuan kacang hijau di area yang terang. Next. Selanjutnya pada perlakuan hari keempat sudah mulai tumbuh dengan lebat. Yang pertama yaitu perlakuan kacang hijau di area yang gelap. Yang di tengah perlakuan kacang hijau di dalam kardus. Yang terakhir yaitu ada perlakuan kacang hijau yang di bagian terang. Next. Selanjutnya ini adalah yang terakhir perlakuan kacang hijau pada hari yang kelima. Bisa dilihat yang pertama ada perlakuan kacang hijau di area yang gelap. Yang di tengah perlakuan kacang hijau di dalam kardus. Dan yang terakhir ada perlakuan kacang hijau di area yang terang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan. Yang pertama, itu bagaimana cara dari hormon auksin itu bekerja pada ketiga perlakuan tersebut. Nah, jadi cara kerja hormon auksin ini memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H ke dinding sel. Yang kedua, menurut Anda, apakah penting fungsi hormon auksin ini bagi tumbuhan dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan? Jawabannya itu penting karena auksin yang berperan dalam pertumbuhan dan memacu proses pemanjangan sel dihasilkan pada bagian koleoptil atau titik tumbuh pucuk tanaman atau tumbuhan. Baik, sekian presentasi hasil praktikum dari kelompok kami. Saya serahkan kembali ke Restu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi apakah untuk teman-teman ada yang ingin bertanya? Kami buka untuk 3 orang penanya. Mohon izin untuk bertanya. Inggi Andi, dipersilahkan. Baik, saya dari kelompok 2. Nah, menurut kelompok kalian, kenapa hormon auksin paling banyak di tempat yang gelap? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih untuk Andi. Untuk teman-teman yang lain, dipersilahkan. Mohon izin bertanya. Inggi, silakan Novi. Oh, baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai menurut kelompok kalian di antara ketiga perlakuan tersebut yang mana yang paling baik kinerjanya? Kinerja hormon auksinnya, karena jika dilihat dari tingginya itu paling baik pada perlakuan gelap. Bisa dijelaskan? Terima kasih Ovi atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya kembali? Silakan. Mohon izin bertanya. Iya, silakan. Baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya menurut kelompok kalian, apakah sesuai dengan literatur yang saya baca itu ada hubungannya dengan fototropisme? Apakah bisa dijelaskan? Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, jadi mohon izin yaitu menjawab pertanyaan dari Andi. Nah, jadi menurut kelompok kami, kenapa paling banyak yaitu di tempat gelap? Karena oleh hormon auksin yang tidak dihambat oleh sinar matahari. Jadi hormon yaitu bekerja secara berlebihan. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak, Restu. Baik, jadi mohon izin untuk menjawab pertanyaan Ovi. Menurut kelompok kami itu perlakuan yang paling baik itu adalah yang terkena sinar matahari karena hormon auksin bekerja secara sempurna di sana. Untuk yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Mohon izin untuk menambahkan, pada kacang hijau dengan perlakuan sinar matahari merupakan yang paling baik, sama dengan pendapat dari kelompok 1. Pada kerja hormon auksin dihambat oleh sinar matahari. Sebelumnya mohon maaf mematikan kamera karena terkendala sinyal. Terima kasih. Terima kasih Gita. Ovi, apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Putri. Jadi, ada hubungannya dengan fototropisme, yaitu ketika suatu tanaman, contohnya yaitu yang ditaruh di kardus, batangnya itu akan membelok mengikuti sinar cahaya. Nah, itu kenapa jika kita perhatikan batang tanaman tersebut tidak lurus. Nah, hal tersebut menyebabkan ujung tanaman tersebut cenderung mengikuti arah sinar matahari atau yang disebut dengan fototropisme. Itu saja, yang lain dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Tidak, Rina. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, sudah sangat baik pengamatannya. Bisa berikan tepuk tangan kepada temannya. Ibu akan menegaskan beberapa hal untuk pertanyaan Andi tadi. Sebenarnya itu untuk membedakan tanaman yang memiliki hormon yang banyak atau sedikitnya, kita harus mengetahui bentuk anatomi dan fisiologi pada tanaman, sehingga kita lebih mudah untuk mengetahuinya ya, Andi. Untuk tanaman yang diletakkan di tempat yang terang dan gelap, diantaranya untuk tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap, pertumbuhan tanamannya sangat cepat. Selain itu, tekstur dari batangnya sangat lemah dan cenderung warnanya pucat kekuningan. Hal ini disebabkan karena kerja hormon auksin yang tidak dihambat oleh sinar matahari. Sedangkan untuk tanaman yang diletakkan di tempat yang terang, tingkat pertumbuhannya sedikit dibandingkan dengan tanaman yang diletakkan di tempat gelap. Tapi tekstur batangnya itu sangat kuat dan juga warnanya segar kehijauan. Hal ini disebabkan karena kerja hormon auksin yang dihambat oleh sinar matahari. Jawaban itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Ovi. Ibu juga mau menegaskan mengenai cara kerja hormon auksin. Cara kerja hormon auksin adalah menginisiasi pemanjangan sel dan juga memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Bisa juga dicatat ya, Nak. Lalu untuk pertanyaannya Nak Putri, Ibu setuju dengan argumen dari kelompok 1. Jadi fototropisme itu Nak adalah pertumbuhan organisme sebagai respon terhadap cahaya. Jadi tumbuhnya itu mengikuti sinar matahari. Itu kenapa kalau kita lihat tumbuhan anak-anak itu ada yang lurus, jadi dia berbelok mengikuti sinar matahari. Baik, Ibu rasa sudah dilakukan sangat baik diskusinya. Semua kelompok juga sudah aktif berdiskusi. Untuk kegiatan terakhir, ada yang membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mohon izin, Ibu. Ya, silakan, Nak. Baik, Ibu. Jadi, adapun fungsi dari hormon auksin yaitu membantu dalam proses mempercepat pertumbuhan, baik itu pertumbuhan akar maupun pertumbuhan batang.
mempercepat perkecambahan dan cara kerjanya memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H ke dinding sel. Sekian Ibu, terima kasih. Good, Nak Febri. Kalau begitu, untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu akan berikan tes. Tesnya Ibu sudah berikan di WAG, dikumpul jam 9 malam, paling terakhir. Nanti bisa dibaca-baca juga kembali bukunya, Nak, khususnya mengenai fotosintesis. Karena pembelajaran ini akan berkolerasi dengan pembelajaran selanjutnya. Baik, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, Ketua kelas bisa langsung ditutup. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kabarnya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bu, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nak. Sehat-sehat ya, tetap rajin membaca buku. Salam sehat. Baik, untuk teman-teman, ada yang ingin mengomentari kegiatan saya? Mohon izin Siska. Ya, Restu, silakan. Baik, jadi mohon izin untuk memberi komentar terkait penampilan Siska. Jadi secara keseluruhan penampilan Siska sudah sangat bagus. Kemudian untuk dari segi waktu mungkin lebih dari 15 menit. Kemudian untuk keterampilan-keterampilan yang sudah Siska lakukan itu menurut saya sudah. Yang pertama yaitu dari mengadakan pendekatan kepada siswa, kemudian menanyakan bagaimana kondisi ataupun kabar siswa pada hari ini dalam proses mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk keterampilan mengorganisasi itu sudah muncul, yaitu dengan tadi sudah membentuk kelompok, kemudian juga sudah membagi-bagi perhatian kepada seluruh siswa, jadi tidak hanya satu ataupun dua siswa, namun secara keseluruhan Siska sudah bisa mencakup untuk kesemuanya. Kemudian juga sudah memberikan penegasan kembali terkait hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh kelompok. Kemudian untuk juga keterampilan membimbing dan juga memudahkan pembelajaran itu sudah muncul dari cara Siska untuk memberi penguatan, kemudian juga memberikan penilaian kepada siswa untuk sejauh mana siswa itu sudah mengikuti pembelajaran. Kemudian juga di awal Siska sudah menyampaikan tujuan materi pembelajaran hari ini. Kemudian untuk mengevaluasi Siska juga sudah merangkum. Mungkin sekian dari saya Siska. Terima kasih. Terima kasih, Restu. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Sudah pas, Siska. Pas. Cukup sih. Terima kasih semua.